Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat untuk bisa mengikuti mata kuliah filsafat umum. Sebelum saya membacakan materi yang saya sajikan berbentuk makalah berjudul Filsafat Patristik Timur dan Skolastik Masa Kelahiran dan Keruntuhan Thomas Aquinas. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Muhibbuddin Mawardi, NIM 2130 2031, dan rekan saya Mai Putri Rahayu, NIM 2130 2032. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah istilah patristik. Patristik itu dari kata Peter yang artinya bapak. Itu sebuah zaman sebelum abad pertengahan untuk memberi nama kepada para pujangga-pujangga gereja, dialog antara akal budi dan apa yang sedang diwahyukan atau apa yang diwahyukan dalam rangka kekristenan. Setelah saya menjelaskan istilah patristik, habis ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pada zaman patristik. Nah, filsafat pada zaman patristik ini berlangsung pada abad pertengahan, tepatnya pada tahun 100 hingga 700. Pada abad pertengahan ini, antara filsafat dan teologi itu campur menjadi satu. Yang sangat kental adalah upaya-upaya secara sistematis, secara sungguh-sungguh dan semacam. Habis ini saya akan menjelaskan apa yang saya sebutkan tadi, yaitu mendamaikan antara apa yang menjadi wahyu, yang diterima sebagai wahyu dalam agama, atau tokoh seperti Agustinus ini dari agama Kristen, dan apa yang dipikirkan bukan dia sendiri secara pribadinya, tetapi juga bagaimana itu diimplementasikan dengan sejumlah aliran filsafat, khususnya yang sudah berkembang, yaitu filsafat Yunani. Dan pada abad ini melahirkan filosof yang lumayan, yaitu Thomas Aquinas. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pada zaman patristik, yaitu tokoh Agustinus. Tokoh Agustinus ini memang dengan artian yang ketat, ia belum masuk sebenarnya pada abad pertengahan, ya, tetapi biasanya disebut masih pada zaman patristik, yaitu zaman yang sudah saya sebutkan tadi atau yang sudah saya jelaskan tadi. Tokoh Agustinus ini adalah seorang pemikir yang besar pengaruhnya, adalah bahkan sampai sekarang besar pengaruhnya dalam artian menimbulkan pro kontra yang besar juga di kalangan pemikir-pemikir setelahnya. Tokoh Agustinus ini mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah filsafat. Karena apa? Karena ia telah meletakkan ide-ide dasar bagi pemikir abad pertengahan, mengadaptasikan Platonisme dengan ide-ide Kristen, dan mempunyai sumber tulisan yang sangat berlimpah. Filsafat Agustinus merupakan sumber atau reformasi yang dilakukan oleh Protestan. Kutukannya kepada seks, pujiannya kepada pertapa, dan pandangannya kepada dosa. Filsafatnya tentang sejarah berpengaruh terhadap gerakan-gerakan dan pada pemikir sekular dalam pertarungan berbagai ideologi politik. Sekarang ada kesamaan dengan keabsolutan dalam dogmatisme dan juga dalam fanatisme. Memiliki sifat introspektif, tokoh Agustinus tidak mempercayai bahwa sejarah adalah suatu siklus sejarah. Lebih dari itu, ia merupakan kejadian yang diatur oleh Tuhan. Jadi sebenarnya sejarah juga mempunyai suatu permulaan dan suatu akhir, yaitu permulaannya adalah saat kejatuhan manusia, sedangkan akhirnya adalah kemenangan Tuhan mengatasi kejahatan. Filsafat patristik mengalami kemunduran sejak abad ke-5 sampai abad ke-8. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan pada teman saya. Periode filsafat skolatik Islam.
menurut menu Hasbi Bukhari. Istilah skolatik Islam jarang dikemukakan, lebih ke istilah kalam, ilmu kalam atau ilmu filsafat umum. Kedua ilmu tersebut dijelaskan dengan terpisah. Dalam periode skolatik Islam, kedua ilmu tersebut terbagi menjadi 4, yaitu 1. Periode kalam pertama yang ditandai oleh munculnya aliran ilmu kalam seperti Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah. Aliran yang paling menonjol adalah aliran Mu'tazilah karena menggunakan rasionalisme, didirikan oleh Wasil bin Atha. Periode filsafat pertama. Periode ini tanda-tanda munculnya banyak ilmuwan dan ahli dalam bidang filsafat Yunani, terutama filsafat Aristoteles. Filsuf Muslim di wilayah timur yang muncul pada masa periode ini: Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Periode kalam kedua. Semula ia adalah periode ini ditandai dengan tampilnya tokoh-tokoh kalam penting dan pengaruh terhadap perkembangan ilmu kalam berikutnya. Maksudnya, tokoh-tokoh yang ada di periode kalam kedua itu mempengaruhi periode selanjutnya. Mereka antara lain Al-Sya'ri. Semulanya ia adalah penganut Mu'tazilah. Keterangan yang diberikan oleh Duriyah keluar dari Mu'tazilah. Maksudnya, keterangan yang diberikan dari Duriyah itu membuat dia keluar dari Mu'tazilah. Kedua, Al-Ghazali. Ia adalah sosok Muslim yang berpengaruh. Ia bergelar Hujjah Islam, benteng Islam. Maksudnya, benteng Islam adalah Al-Ghazali adalah sufi ilmu, tokoh yang memahami ilmu Islam dan menjaga Islam karena ilmunya. Keempat, periode filsafat kedua. Periode ini ditandai dengan tampilnya sarjana dan ahli-ahli dalam berbagai bidang yang juga meminati filsafat dengan tampilannya para filsuf Muslim di Eropa ini
mereka adalah Ibnu Baja, Ibnu Tufail, Ibnu Rash. Periode kebangkitan. Sebelum adanya periode ini, Islam mengalami kemerosotan dalam kesadaran dan kebangkitan kembali. Kemerosotan dalam pemikirannya. Maka dari itu, periode ini mulai kembali kesadaran dan kebangkitannya. Periode filsafat skolatik Kristen. Periode skolatik Kristen dalam sejarah perkembangan dapat dibagi menjadi 3, yaitu masa skolatik awal, masa skolatik kemasan, dan masa skolatik akhir. 1. Masa skolatik awal. Masa ini merupakan kebangkitan pemikiran abad pertengahan setelah terjadinya kemerosotan pemikiran filsafat pada masa pra-Yunani disebabkan kuatnya dominans golongan gereja. Menurut Anselmu, rasional dapat dihubungkan atau digunakan untuk hal yang berkaitan dengan keagamaan. Itu tidak berarti bahwa rasional saja dapat mencapai kebenaran agama seluruhnya. Maksudnya, rasional dapat dihubungkan atau digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Itu tidak berarti bahwa rasional saja. Jadi, rasional itu tidak bisa jadi kebenaran agama seluruhnya. Terhadap persoalan universary itu terdapat pada hal atau barangnya sendiri atau hanya sekedar nama buat pikiran belakang yang tidak di-real pada barang atau bendanya. Ada 3 pendapat, yaitu ultrarealisme. Pendapat ini mengatakan bahwa universal adalah perkara atau esensi yang benar-benar ada, lepas dari pergambaran dalam pemikiran. Tokoh terkenal yang menganut realisme ialah Gilles Lou. 5 dari Champions. 2. Nominalisme. Menanggapi persoalan ini, nominalisme berpendapat bahwa universitas hanya nama atau bunyi dan tidak ada dalam realitas. Tokoh terkenal dalam aliran ini ialah Rousseauismus dari Compiègne. Moderator realisme menyikapi perbedaan 2 aliran di atas. Modernisme realisme menganggap jalan tengah dengan menyatakan bahwa universal yang nyata tidak akan dapat pada dirinya sendiri. Tokoh aliran ini ialah Thomas Aquinas dan Petru Abelardus. Berbeda dengan Anselmu yang mengatakan bahwa pemikiran harus sejalan dengan iman.
Abeludus memberikan alasan bahwa berpikir itu berada di luar iman, di luar kepercayaan. Karena itu, berpikir merupakan suatu yang berdiri sendiri. Maksudnya, pemikiran itu bukan termasuk iman, karena pikiran itu punya sendiri. Kalau iman itu ilman beda lagi, yang dimaksud oleh Abelardus. Masa skolatik keemasan. Masa ini merupakan masa kejayaan skolatik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300 Masehi. Secara umum adalah beberapa faktor yang menjadi masa skolatik mencapai keemasan, yaitu adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rus, Ibnu Sina sejak abad ke-12 hingga pada abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang luas. Tahun 1200 Masehi didirikan Universitas Alma Mater di Prancis. Berdirinya ordo-ordo karena banyak perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semakin semarak pada tahun ke-13. Tokoh yang paling terkenal masa ini adalah Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Masa skolatik akhir. Masa skolatik akhir ditandai dengan kemalasan berpikir filsafat, sehingga menyebabkan stagnasi pemikiran filsafat skolatik Kristen. Meskipun demikian, masa munculnya tokoh yang terkenal pada masa ini yaitu Nicholas Cus. Di sini filsafat Nicholas bercorak teologis yang memandai pemikiran filsafat abad pertengahan, akan tetapi keaktifannya dalam ilmu pengetahuan eksperimental sudah menunjukkan dirinya sebagai modern. Oleh karena itu, Nicholas Cusnus dapat dipandang sebagai mata rantai yang menghubungkan abad pertengahan dan abad modern. Masa skolasi akhir ini karena orang-orang Kristen mulai malas untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang filsafat. Mungkin karena ilmu filsafat pemikirannya lebih mendalam, jadi lebih sulit untuk orang awam, lebih sulit untuk memahaminya. Yang terakhir, skolastik Thomas Aquinas. Puncak tradisi pemikiran skolatik adalah pada masa Thomas Aquinas. Karya filsafatnya yang terpenting adalah multivolume Summa Gentilis, sebuah rangkuman melawan orang kafir, sedangkan Summa Theologica, rangkuman teologi, menjadi karya teologinya yang disajikan secara sistematik yang dipersembahkan bagi orang-orang yang ingin menjadi biarawan dan pendeta. Adapun target ajaran Summa Gentiles adalah kecenderungan
natural yang dilihat dengan jelas terhadap pada filsuf-filsuf Arab tertentu.